terima baik. Arak sakana menomene pokok momot baik aja aneh. Dia terpaham masalahnya ndak. Oke, pokok rakyat baik. Apa bermimpin bagus kan sholat kan bagus masih dia mau anak yang masih dia mau itu kan tetap tiru aja. Jadi dia pikir lalu nama aja. Intinya kita ya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini urusan Pak. Ada salinan Anda tidak itu. Apakah di dalam kita melakukan sholat witir di luar dari jadi yang sangat dianjurkan kita untuk qunut itu adalah pertama salat subuh, salat subuh. Kemudian witir itu pun ketika Ramadan saja. Ketika Ramadan saja itu yang disunatkan kita untuk qunut. Tapi kalau di luar itu seperti biasa. Jadi qunut misal ya, setiap malamnya misalnya qunut ya, sunat. Witir begitu. Nah, kalau mazhab kita ya witir itu hukumnya sunat. Ya, sunat. Tapi kalau mazhabnya Hanafi wajib nih aja. Nah, jadi kalau kita yang bermazhab Syafi'i ya, witir itu hukumnya sunat. Nah, setiap malam dikerjakan silahkan. Nah, silahkan untuk yang namanya witir. Dan sekali lagi yang sangat dianjurkan itu ketika ya kalau qunut di dalam witir itu ada qunut. Qunutnya itu yang paling dianjurkan itu adalah ketika bulan Ramadan. Ya, 16 ke atas lah 16, 17, 18 sampai 30. Sanalah kita sangat dianjurkan untuk qunut. Tapi kalau yang biasa tidak di bulan Ramadan begitu, sholat seperti biasa. Cuman yang witir itu ya 3 rakaatnya atau ganjil begitu. Nanti itu doang, sikit masih bau. Cuman kan sekali lalu, sikit serakaat doang. Okay. Jadi boleh ya paling minim itu sikit darah sepalamnya. Ya 3 yang pokoknya ganjil lah. Bukan ganjil. Dan ada 2 cara. Boleh 2 rakaat salam, kemudian ditambah lagi nanti 1 rakaat. Atau boleh digabung, silakan mana-mana. Jadi biasanya kalau misalnya jamaah lema umrah bulan Ramadan misalnya, apalagi mengambilnya kan biasa kan umrah Lailatul Qadar kan begitu. Kalau di akhir-akhir itu begitu dia. Kadang-kadang imamnya di sana itu ini masih 3 rakaat langsung. Bicara mubarak tu aja. Minta dekan tebarak. Salatul witri raka'ataini rahimakumullah. Namun tu jadi nara. Sebenarnya itu pembarak sebenarnya. Pemberitahuan. Salat witir 2 rakaat diunin bilang. Makanya kita salat witir 2 rakaat. Lamun lemangkah jadi cara mubarak bareng-bareng takbir waktu. Allahu Akbar. Makanya kalau kita yang dari Indonesia bingung kan, ini imamnya 2 rakaat atau 3 rakaat. Kadang-kadang itu 2 rakaat, dia ngajang terus, tentu jadi satu salam. Makanya hati-hati kalau umrah di bulan Ramadan begitu, apalagi yang akhir. Karena biasanya di akhir juga witirnya. Biasa di akhir juga, kadang-kadang dari awal juga di sana. Dan biasa yang kita temukan itu dari awal. Karena mazhabnya di sana adalah mazhab Hambali. Jadi kadang-kadang dari awal dia qunut di sana, dari malam pertama sih. Tapi kalau malam yang 10 terakhir itu biasanya di Mekah itu atau di Madinah itu tahajud bersama. Tahajud bersama sudah. Ya sana itu setiap 10 terakhir daripada bulan Ramadan itu di sana begitu. Kalau witirnya itu setiap malam dan qunutnya setiap malam. Itu di sana. Cuman itu saja kita
apakah 2 rakaat dengan 3 rakaat. Jadi yang biasa 2 rakaat, kemudian nanti tambah 1 rakaat lagi, begitu biasa. Tetapi kadang-kadang imamnya ya, kadang-kadang langsung anda 1 rakaat, tapi tidak diselangi dengan tahiyat. Tidak tahiyat dengan 1 rakaat witir ya. Langsung sudah sekali tahiyat terakhir dong. Jadi darah 2 kali, kecuali yang 2 salam, 2 rakaat salam panjang, itu salam lagi nanti rakaat yang terakhir. Tapi kalau yang nyambung 1 salam, 3 rakaat sudah langsung. 1 rakaat berdiri lagi, 2 rakaat berdiri lagi langsung. Jadi tidak ada pemisah dengan tahiyat pertama, supaya membedakan antara dia sholat witir dengan sholat maghrib. Itu bedanya. Makanya kalau witir yang 3 rakaat dikerjakan secara langsung, tidak ada tahiyat, jadi sekali tahiyat. Itu dia kalau kita ya berada di bulan Ramadan di Makkah ataupun di Madinah. Jadi kadang-kadang witirnya 3 rakaat langsung. Jadi boleh dikerjakan begitu, boleh 2 salam tambah 1 lagi, atau sekaligus 3 rakaat 1 salam. Ada hadis dengan ibadah Rasulullah yang dirahasiakan. Dirahasiakan karena ibadahnya Nabi. Karena ada pertanyaan ini, aku tarekat keperluan tahu berjamaah. Bilangnya misal di berjamaah jangan tahu nekat. Nabi itu padahal dengan nekat gitu barang. Jadi berjamaah nikah para hadirin tetap kita dianjurkan setiap waktu. Tidak ada namanya ibadah rahasia. Tidak ada namanya ibadah rahasia. Yang fardu ini harus dimunculkan. Sholat fardu berjamaahnya nampakkan. Nah, jadi ada ibadah yang boleh dinampakkan, ada ibadah yang boleh dirahasiakan. Tidak perlu orang tahu begitu. Yang harus dinampakkan itu adalah yang fardu, wajib. Namun sunat ya tidak perlu dinampakkan. Ada sembahyang tahajud 1000 rakaat misalnya, ada ibarat dengan itu ada. Kita atau dia berzikir kadang orang ini sampai 1000 2000, jadi ibarat dengan itu cukup. Tetapi itu perkara-perkara yang sunnah. Tapi kalau yang fardu, yang wajib, nampakkan dia. Zakat misal, berbayar zakat harus kita nampakkan. Ini zakat saya kepada anda sekian. Selesai. Pas sembahyang fardu pun mana anda? Jarang sembahyang fardu rahasia dinar. Tidak ada. Jadi yang tarekat itu yang dirahasiakan itu adalah wirid-wirid khususnya. Makanya dia punya kelompok khusus. Makanya dia punya grup khusus. Kenapa? Karena memang tata caranya khusus. Tetapi kalau yang fardu tidak ada. Tidak ada yang dirahasiakan. Itu semua dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi yang tidak dinampakkan itu termasuk yang tadi itu adalah misal tarekat, misalnya, karena memang itu khusus itu. Tidak sembarang dengar. Ya, tidak sembarang orang bisa, apalagi duit sampai beribu-ribuan, mari dong mulai ada. Nah makanya ada orang khusus, ada orang yang khusus. Apakah ada ini di zaman baginda Rasulullah SAW? Ada juga. Ya, bahkan ya tata cara itu tidak semua rata diberikan kepada sahabat. Ada lain-lain khusus dikasih. Kenapa? Karena memang keperluannya khusus. Dia puara dengan kekirim-kirim nih. Karena dia memang sudah ada ilmu khususnya begitu. Tidak sembarang dengan kekirim anda. Tidak sembarang. Sama dengan transmigrasi. Tidak semua orang boleh transmigrasi. Punya kelayakan dia, punya kekhususan dia. Makanya dia dikirim. Ada keperluannya. Begitu juga di zaman baginda Rasulullah SAW. Ada yang diberikan khusus, ini dibaca sekian, ini dibaca sekian. Nah, itulah yang dirahasiakan. Tetapi kalau yang fardu tidak ada yang dirahasiakan. Nah, sehingga ada yang mengatakan
sembahyang ya duduk di Mekah itu jauh itu ya bukan dia itu ya bukan dia itu ya, tingkatan nanti orang yang syariatnya sudah benar bukan tidak benar syariat dulu benar baru bisa begitu. Kalau sudah syariatnya mantap mapan semua, kalau yang itu datang diri saat dikit-dikit aja. Nah, memang itu kelebihannya begitu, keistimewaannya. Tetapi ya bukan dengan sebab yang tadi itu, karena sebab dia begini dia bisa menjadi tidak. Ya memang dari dasar dulu syariatnya dulu benar semuanya tetap dilaksanakan juga, bukan tidak dilaksanakan. Bahkan baginda Rasulullah pun sembahyang berjamaah sampai sakit itu. Sakit pun hadir baginda Rasulullah SAW sampai dopong kan menu. Ya, sampai diangkat baginda Rasulullah SAW untuk sholat berjamaah. Jadi tidak ada yang berjamaah disembunyikan, tidak ada. Tidak ada. Mungkin ya, bisa jadi antara dia yang mendengar yang salah paham atau yang mengajar yang salah memberikan penjelasan itu saja. Tidak ada yang lain. Antara dia yang mengajar itu salah pemahaman atau yang mengajar itu salah memberikan saja. Nah, makanya itulah yang harus kita hindari. Namun ngaji bagus bagusan pada namun kurang jelas ketua. Nah, itulah untuk menghilangkan ya kejahilan, jahil namanya itu ya, jahil. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi malah ini sekali bercelawat ini kebetulan baru mengikuti imam berdiri satu dalam kota Mekah atau baru depan terus saya sujud dengan itu masih nonton jadi biasanya di Mekah itu di hari Jumat pagi itu ada biasa dipakai imamnya itu ya surat As-Sajadah dipakai, Habim As-Sajadah. Di dalam surat itu ada sujud tilawahnya. Ya karena ada bacaannya yang disunatkan kalau dibaca ayat sajadah itu disunatkan kita sujud langsung. Jadi kadang-kadang kalau orang kita atau orang yang tidak terbiasa di sana, kadang-kadang di rakaat pertama itu biasanya Habib As-Sajadah itu dibaca di rakaat pertama subuh Jumat, itu biasa. Subuh Jumat rakaat pertama dibaca. Jadi kadang-kadang kalau sudah imamnya bilang Allahu Akbar, langsung dia sujud tilawah di rakaat pertama ini. Lalu kadang-kadang Arab batul saat ruku, karena tidak tahu dia, karena tidak biasa mendengar ayat-ayat sajadah begitu. Jadi Arab saat sujud ya kena arak sak ruku endah. Nah, berbe sak ruku ni apa kan? Kadang-kadang nengok kiri kanan endah. Sujud itu dia rukunya, sujud langsung. Begitu dia. Nah, turut batur dia. Jadi bagaimana orang yang seperti kalau dia memang tidak tahu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak menjadi masalah terlenjak supaya tetap sah. Begitu dia kalau tapi itu pun pokok Jumat doang. Jumat subuh. Kalau di yang lain tidak ada, jarang dibaca begitu. Jadi kalau kita mau pakai di Jumat atau di sini begitu harus kita kasih tahu makmumnya dulu. Harus kasih tahu makmum. Jadi ketika membaca ayat sajadah ini, ketika membaca ayat ini nanti kita sujud tilawah. Dia perlu ruku. Tapi kan jarang kita pakai juga di sini. Ya, jarang karena Habib As-Sajadah itu monet masih sekitar 1,5 lembar mungkin dia. Satu surat itu. Makanya kalau orang-orang kita yang pendek-pendek dipakai ayat. Yang pendek-pendek karena yang melihat kondisi. Kalau yang muda-muda silahkan pakai yang panjang, itu tidak apa-apa. Ya, tapi lihat sekali lagi makmumnya dilihat. Makanya di sini jarang kita pakai yang sujud tilawah begitu atau yang panjang. Dan itu pun kalau di mazhab kita ya, memotong surat itu kurang bagus. Baca satu surat tapi full begitu. Nah, itu sudah lebih bagus itu kalau kita. Nah, kalau kita yang mazhabnya Syafi'i
Karena kulhu 2 kali terbaca dari kembe-kembe. Dari kulhu Allahu ahad rakaat pertama, malik pada rakaat kedua kulhu Allahu ahad. Tidak apa-apa, intinya full satu surat. Itu yang paling disunatkan dalam mazhab kita begitu. Ketimbang satu surat dibaca lalu sepalang-sepalang dan tutup. Tidak selesai dia. Kecuali misal mungkin 2 rakaatnya itu tutup terbaca. Rakaat pertama setengah, nanti disambung lagi rakaat kedua. Nah, begitu ya, ketika kita membaca surat dan membaca surat itu pun di dalam salat hukumnya sunnah. Dan kesunahan yang dianjurkan itu adalah ya full dia baca satu surat. Makanya selalu kita ya khataman itulah gunanya begitu. Ya, ayat-ayat pendek yang dihafal itu ketika kita sholat ya selesai satu surat. Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap senantiasa mengaji, tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqina wa qarabati lana fi dinina lil mudri unsa wa zakar rabbi wa zumna wa lima katabika wa dinan karama wa zubi kulla halalan daimana wa نفعت الخير ونفع كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون وآخرنا بالرضا منك العيون كل الديون قبل أن تأتينا رسل المعنون واغفر السؤال أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والإكرام انشرا ديوان قاتل وطن وقعدنا دائما من الفتن إيانا على السنن وانصرنا بالعشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والإكرام انشرا ديوان وقعدنا دائما من الفتن إيانا على السنن وانصرنا بالعشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والإكرام انشرا وقضنا دائما من الفتن إيانا على السنن وانصرنا بالعشايا والبكر وصلاة الله تنفع مصطفى من إلى الحق داعا في كتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام شرفاء وعلى أصحاب المصالح قرنا مررت قبل سفر فيها صواب وليس بما يعني على معاصي وعلى ذرياتي وظهري وظهري مررت قبل سفر اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
لله رب العالمين. سر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilapan. Wallahu a'lam ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.